Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas S1 Manajemen, hari tanggal Kamis 3 November 2022, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis UTS. Baik, kali ini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Soal bagian A berkaitan dengan aktivitas Anda di Instagram. Yang A, apakah Anda aktif nonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak? Jawaban, ya, saya menonton video yang Bapak kirim di Instagram. Saya menonton 4 video. Untuk video yang pertama, judulnya atau topiknya macam-macam variabel penelitian. Untuk yang kedua, menentukan variabel penelitian. Untuk yang ketiga, variabel penelitian. Untuk yang keempat, menyusun teori pada bab 2. Soal B, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video metode penelitian bisnis yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video metode penelitian bisnis yang Anda komentar? Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Jawaban, ya, saya memberikan komentar pada beberapa video yang saya tonton di Instagram yang Bapak bagikan. Jumlah video metode penelitian yang saya komen ada 2. Untuk video yang pembicaranya Agus Academy dengan topik pembicaraan variabel penelitian, isi dari pembahasannya adalah menjelaskan variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas bisa dinotasikan dengan X. Variabel terikat atau variabel independen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Variabel bebas bisa dinotasikan dengan Y, di mana variabel penelitian digunakan untuk menguji dari hipotesis atau kesimpulan atau asumsi tentatif. Hal ini artinya menguji kesesuaian antara teori yang ada di dunia nyata dengan fakta empiris. Untuk video yang pembicaranya Agus Ruswandi dengan topik pembahasan menyusun teori pada bab 2, isi pembahasan ialah dalam membuat bab 2 kita bisa mengcopy dari website, jurnal dan skripsi orang lain yang sesuai dengan topik pembahasan kita. Dan kita diharuskan mencantumkan referensi dengan jelas sesuai ketentuan di dalam membuat bab 2. Sebaiknya kita menentukan outline-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru menentukan teori. Kemudian mensubstitusikan pada bagian akhir dan melakukan tafsiran dan simpulan mengenai outline dan teorinya. Pembuatan kesimpulan sangat berguna di saat sidang nantinya, karena yang diperlukan pendapat pribadi bukan pendapat orang lain. Soal bagian C, manfaat apa yang Anda dapat atau Anda peroleh dari menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video metode penelitian bisnis yang Anda tonton? Jawaban, manfaat yang saya peroleh setelah menonton video metode penelitian bisnis yang ada dibagikan di Instagram ialah memberikan gambaran atau kisi-kisi mengenai cara membuat atau menyusun suatu laporan penelitian, baik itu proposal penelitian maupun skripsi dengan benar, sehingga tidak mengalami banyak kendala dalam penyusunan dan pembuatan laporan akhir nantinya. Soal bagian B, yaitu yang berkaitan dengan teori metode penelitian bisnis. Untuk yang soal nomor 1, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jawaban, judul harus bisa menggambarkan prediksi isi penelitian. Judul yang bagus adalah singkat, jelas, dan menarik. Judul mencerminkan nada tulisan atau arah dari penelitian. Judul harus membuat kata kunci penting yang membuat lebih mudah ditemukan bagi siapapun yang melakukan pencarian melalui kata kunci. Cara merumuskan judul yang baik. Langkah pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Terus judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Kemudian judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti.
Terus yang terakhir, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jawaban, latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoretis dan praktis. Alasan mengapa latar belakang itu penting dikarenakan latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistrematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan berikan contohnya. Jawaban, 1. Buat secara spesifik. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Yang ketiga, mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. Terus, keempat, kreatif melihat fenomena di sekeliling. Yang kelima, gunakan rumus 5W+1H. Contoh rumusan masalah tentang e-commerce. Berdasarkan latar belakang penelitian tentang e-commerce, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. Yang A, apa saja dampak positif dan negatif dari e-commerce? Yang B, bagaimana standar teknologi yang digunakan di e-commerce? Untuk yang C, bagaimana perlindungan atau pembeli dan penjual? Untuk yang D, bagaimana dukungan e-commerce di Indonesia? Untuk yang E, bagaimana hubungan hukum antar pelaku e-commerce? Soal yang nomor 4, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jawaban, pada prinsipnya, tujuan penelitian adalah untuk menjawab perumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh atau didapat oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian itu selesai. Sekian jawaban UTS dari mata kuliah metode penelitian bisnis dari saya. Saya ucapkan terima kasih.